Halo semua guys, balik lagi di Ruang Komik. Kita akan lanjut lagi Amirino Demon God Lucky part kesekiannya. Lupa part berapanya ya. Nah di part kali ini kita akan merewind dulu kedatangan Joseph sebelum akhirnya bertemu Doris di ending part sebelumnya ya. Nah sebelum kita lanjut seperti biasa kita intro dulu guys. Kalau kalian suka dengan video channel ini jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nanti dapat notifikasi jika ada video baru dari channel ini. Oke, semoga kalian terhibur, selamat menonton dan enjoy the story. Oke, plot di sini dimulai setelah pertempuran destruktif antara Doris dan Murphy sebelumnya ya, yang dimana mengakibatkan area beberapa kilometer dari toko buku Linji ini cukup hancur berantakan. Nah saat itu tim dari Secret Tower dan Truth Society ini langsung turun tangan untuk membereskan masalah tersebut. Sebagian ada yang menganalisa pertempuran, ada juga yang berurusan dengan penduduk sipil atau orang biasa, karena beberapa dari mereka ini memang ada yang menyaksikan pertempuran tersebut secara langsung gitu ya, sehingga ingatan mereka ini harus dihapus. Joseph saat itu yang juga datang dengan marah-marah ya, dia ini menganggap jaringan yang memantau Aether milik Truth Society ini kurang efektif untuk memantau para mutan yang ada di Nuojin. Nah akibatnya mereka membiarkan mutan tingkat destruktif seperti Murphy ini lolos dari pengawasan dan akhirnya berhasil menghancurkan tempat tersebut. Apalagi ditambah saat itu Joseph juga mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa Truth Society ini sudah menyimpulkan kalau target penyerangan kala itu adalah toko bukunya si Linji. Sehingga mau tidak mau pasti mereka memutuskan untuk langsung melakukan pemeriksaan ke toko buku tersebut. Karena situasinya di sini sebenarnya Truth Society ini masih belum update ya, masih belum tahu tentang toko Linji yang diklasifikasikan rank supreme oleh si Joseph. Nah karena Joseph takut investigasi tersebut nantinya akan mengganggu Linji gitu ya, Joseph ini makin panik pak tentunya. Kemudian menyuruh petugas dari Truth Society ini untuk langsung mundur, jangan sampai memeriksa toko buku tersebut sembarangan. Nah intinya jangan ngadi-ngadi lah. Nah, namun di sisi lain, seorang scholar atau bisa dibilang petugas lah ya dari Truth Society yang bernama George Byron, yang diperkenalkan di sini dia cukup berbakat di bidang analisa magic dan sisa-sisa Aether. Nah dia ini sudah melakukan penyelidikan yang cukup mendalam lah saat itu tentang kejadian yang terjadi. Dia sebenarnya juga cukup heran bagaimana bisa pengawasan Aether dari Truth Society ini tidak mendeteksi apa-apa terkait penyerangan Murphy ini. Sehingga dia menyimpulkan saat itu mungkin para Black Mage ini punya sebuah cara untuk melewati jaringan pengawasan tersebut. Atau bisa juga ada pengkhianat di dalam Truth Society itu sendiri. Nah itu masih belum diketahui ya. Lalu selain itu, Byron juga makin bingung dengan kejadian tersebut, di mana Scarlet Cult selama ini dikabarkan memang sedang konflik dengan Secret Tower dan grup hunter milik G6 yang dipanggil grup Spider. Karena mereka ini mengganggu rencana Scarlet Cult. Namun si Byron ini tidak mengerti kenapa Murphy justru melakukan penyerangan ke sebuah toko buku yang tidak dikenal di jalan nomor 23, bahkan menggunakan mantra setingkat destruktif. Dan makin anehnya lagi menurut analisanya ini mantra tersebut berhasil ditahan oleh sesuatu atau seseorang dan bahkan orang tersebut nyerang balik gitu ya, yang membuat seluruh anggota Scarlet Cult ini habis terbantai. Jadi pasti ada sesuatu nih di toko buku ini. Sehingga berjalanlah si Byron ini menuju ke toko bukunya si Linji untuk melakukan pemeriksaan. Nah, namun sebelum sempat Byron ini masuk ya, masih beberapa meter dari pintu toko buku Linji, Joseph langsung menyuruh Byron untuk berhenti dan mundur melakukan pemeriksaannya. Yang tentunya Byron di sini tidak setuju dengan Joseph karena memang tugas dia untuk melakukan pemeriksaan ke semua hal yang terlibat, termasuk toko buku ini, demi mendapatkan informasi untuk Truth Society-nya. Nah menariknya, Joseph di sini melarang Byron ini untuk masuk dengan alasan yang cukup menarik menurutku ya. Joseph di sini berkata, lebih baik kau jangan masuk demi kewarasanmu gitu ya. Cukup menarik nih kata-kata si Joseph. Ya singkat cerita setelah itu masih diprotes lah oleh si Byron ini dengan alasan ABCD yang masih bersikeras untuk melakukan penyelidikan ke dalam toko buku si Linji ini. Nah merasa tidak punya pilihan lain, Joseph ini lalu menjelaskan bahwa toko buku tersebut sudah diklasifikasikan sebagai rank S di Secret Tower. Hanya saja memang Truth Society ini belum tahu. Jadi mengetahui hal tersebut, Joseph melarang kembali si Byron ini dengan alasan sepertinya makhluk supreme tidak suka jika diinterogasi olehmu, kata si Joseph ya. Nah Byron di sini cukup terkejut, selain dia baru tahu kalau ada rank S baru di Nuojin. Di saat yang sama artinya selama ini jaringan Aether milik Truth Society ini tidak bisa mendeteksi toko buku tersebut gitu ya. Kenapa bisa ada seorang rank S yang selama ini ada di Nuojin tapi tidak terdeteksi oleh jaringan Aether milik Truth Society? Padahal makhluk yang membuat jaringan Aether tersebut juga merupakan makhluk tingkat supreme. Jadi setidaknya bisa mendeteksi keberadaan makhluk supreme yang lain. Nah itu menurut si Byron.
Nah, siapakah rank supreme di Truth Society ini yang membuat jaringan Aether ini? Nah, sayangnya masih belum dijelaskan, masih jauh ya. Nah, ketika Byron kebingungan inilah, keluarlah si Doris dari dalam toko bukunya si Mamang Linji yang membuat Byron dan Joseph seketika mengalami keterkejutan mendadak gitu ya. Nah, namun menariknya alasan terkejut mereka ini cukup berbeda. Untuk si Byron, alasannya sama lah ya seperti Jisixu dan Murphy kemarin. Dia ini kaget kenapa bisa ada seorang elf di kota Nuujin. Sedangkan untuk si Joseph, dia ini terkejut karena teori dia sebelumnya tentang identitas Linji yang adalah seorang elf rupanya terkonfirmasi pak, bahwa Linji ini memang seorang elf yang sudah berusia sangat tua. Pasalnya menurut si bapak Joseph ini, ras elf adalah ras yang bisa dibilang murni sangat rasis lah. Mereka merasa paling eksklusif, paling istimewa, jadi mereka bisa dibilang hampir tidak mungkin dekat dengan manusia. Sedangkan elf yang baru saja keluar ini bukan hanya keturunan murni, tapi dia juga memasang ekspresi yang sangat hormat ketika baru keluar tadi. Jadi artinya tidak mungkin kalau Linji ini adalah seorang manusia, kalau dia sangat dihormati oleh seorang elf keturunan murni seperti itu. Nah, Doris pun kemudian bertanya kepada Joseph dan Byron ini, apa yang kau lakukan di depan kediaman Lordku atau tuanku, atau enaknya kita sebut Lord aja ya. Nah, lagi-lagi hal tersebut membuat Byron makin terkejut, karena yang dia tahu selama ini seorang elf hanya sudi memanggil Lord hanya kepada 4 Primordial Witch saja. Jadi apakah mungkin toko buku tersebut adalah kediaman Primordial Witch gitu. Nah, Doris pun ketika melihat ada scholar dari Truth Society yang sepertinya mau macam-macam gitu ya ke toko Linji, dia langsung mengeluarkan aura mengerikannya kepada Byron sambil berkata, Truth Society kok makin lama makin macam-macam. Apa karena Lordku baik jadi kau berani macam-macam? Nah, semacam itulah. Yang mana langsung membuat Byron ini ketakutan dan menyesal dengan pemikirannya sebelumnya. Yang dia bahkan sempat membantah si Joseph yang sudah memperingatkannya berkali-kali dari awal demi menuruti rasa keingintahuannya. Nah, mungkin di sini aku perlu flashback sedikit ya. Kalau kalian ingat, Wilde pernah membahas 3 organisasi besar yang bisa dianggap seperti sebuah cult lah, yaitu Church of the Dome yang menyembah bulan, lalu Church of the Plague yang menyembah tembok kabut yang dibuat Primordial Witch, lalu juga disebut Truth Society di sana yang menyembah pengetahuan. Jadi di novel, anggota atau scholar ya dari Truth Society itu memang diceritakan sangat haus akan pengetahuan. Bahkan, spoiler sedikit ya, nanti ada plot di mana meskipun toko buku Linji ini sudah diketahui oleh Truth Society bahwa ada di tingkat supreme, mereka sudah tahu betul gitu ya, masih tetap ada beberapa scholar yang nekat menerobos tokonya Linji malam-malam. Meskipun pada akhirnya mereka justru menyembah si Linji, tapi intinya mereka ini cukup berani lah untuk menerobos kediaman makhluk tingkat supreme demi bisa mendapatkan informasi atau katanya pengetahuan ini. Jadi intinya Truth Society digambarkan sebagai organisasi yang tidak takut apapun jika berhubungan dengan pengetahuan, informasi atau kebenaran tentang sesuatu, gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Di sini kemudian Joseph pun menenangkan Doris yang mulai emosi ini. Dia meminta maaf kepada Doris karena mereka tidak bermaksud apa-apa, hanya menjalankan tugas investigasi mereka. Dan dia juga membujuk Doris mengatasnamakan Linji. Katanya, pasti tuanmu sangat baik dan tidak keberatan dengan hal receh semacam ini, katanya. Nah, Doris setelah itu pun tenang juga akhirnya, lalu berkata kepada mereka, kalian harusnya bersyukur. Tadi ada seorang black mage yang ingin menghancurkan toko buku dan sekitarnya dengan mantra destruktif. Nah, aku hanya menghentikan mantra tersebut dan membunuh mereka semua, kata si Doris. Di sini Joseph pun menyimpulkan bahwa sebenarnya sudah lama ya para Scarlet Cult yang bergabung dengan White Wolf demi menetaskan Magic Mirror ini main kejar-kejaran dengan Secret Tower dan Truth Society. Namun sayangnya Secret Tower selalu gagal untuk melacak keberadaan Magic Mirror tersebut. Nah, karena mereka menyerang toko buku Linji juga, itu artinya Linji sudah melakukan sesuatu kepada si Scarlet Cult dan White Wolf ini, gitu ya. Sampai akhirnya menurunkan seorang bawahan yang cukup kuat atau si Doris ini yang sampai membunuh kepala mereka atau si Murphy. Sehingga dengan kesimpulan tersebut membuat Joseph ini cukup senang. Karena bisa dibilang dengan membunuh si Murphy ini, setidaknya Linji dipastikan bukan ada di pihak Murphy. Memang cukup tinggi lah pandangan Joseph pada si Linji ini. Jadi ketika Joseph tahu kalau Linji tidak ada di pihak Murphy, dia ini menjadi cukup senang. Nah, padahal yang dipikirkan si Linji saat itu cuma duit gitu ya. Tidak ada konspirasi macam-macam, yang penting bisnisnya ini lancar gitu. Nah, Joseph pun kemudian bertanya kepada Doris, kira-kira apa alasan mereka ini menyerang toko buku? Yang mana langsung dijawab oleh Doris bahwa dia tidak tahu. Dia baru saja datang ke Nuujin untuk menemui utusan Lordku, katanya. Tiba-tiba ada yang nyerang, ya harus aku balas dong. Harusnya kalian ini yang berterima kasih, bukan malah menginterogasi, katanya.
Nah, setelah mendengar hal tersebut, sepertinya Doris juga tidak tahu detailnya. Joseph dan Byron ini lalu mengucapkan terima kasih atas jasa Doris menghentikan Murphy sebelumnya. Nah, setelah itu ponsel milik Byron ini berbunyi. Ada sebuah panggilan masuk dari wakil presiden Truth Society yang bernama Andrew. Yang saat itu Andrew kemudian menyuruh Byron ini untuk memberikan ponselnya kepada Great Sage klan Iris atau si Doris. Lalu setelah ponselnya diterima Doris, Andrew pun berkata, "Sudah 300 tahun tidak berjumpa. Apa kabar, Doris?" Yang kemudian membuat Doris ini cukup terkejut karena yang berbicara di telepon adalah Andrew yang dia kenal. Nah, bagaimana mereka ini bisa kenal? Nah, diceritakan di sini, beberapa ratus tahun yang lalu, Andrew ini melakukan penelitian untuk Truth Society di kampung halamannya si Doris sebagai tamu. Nah, singkat cerita saat itu Doris juga sempat berkata kepada Andrew kalau dia harus memperbarui kontrak mereka dengan Primordial Witch Silver. Itulah kenapa dikatakan Doris terus mencoba menerawang dan mencoba mendapatkan sebuah ramalan selama ratusan tahun. Atau di part sebelumnya kita sebut fase prediktif. Nah, kemudian Andrew kecil berkata bahwa dia akan berusaha membantu Doris dengan berjanji dalam waktu 100 tahun dia akan menjadi figur penting di Truth Society supaya bisa memberikan informasi yang Doris butuhkan tentang Primordial Witch Silver. Nah, itu ya singkatnya kenapa Doris bisa kenal dengan si Andrew. Namun selain flashback Andrew ini, percakapan mereka berdua di telepon tadi tidak diperlihatkan. Nah, kemudian scene berpindah ke sisi lain, tepatnya di markas Truth Society. Ada kepala bagian alkemis yang bernama Leonard dan kepala bagian mekanik bernama Fitch, yang mana mereka ini sedang bermain catur sambil menggibah si Andrew, gitu ya, yang saat itu sedang menjauh dari mereka karena ngobrol dengan si Doris di telepon. Nah, Leonard dan Fitch ini, mereka sempat menyinggung tentang keluarga Iris yang tidak disangka rupanya muncul lagi setelah beratus tahun. Kemudian mereka menyinggung juga tentang bounty si Wilde, atau sayembara menangkap si Wilde. Yang rupanya saat itu ada orang yang mau menerima sayembara tersebut. Padahal selama 2 tahun ini tidak ada satupun yang mau menerima sayembara tersebut karena beberapa alasan. Salah satunya meskipun Wilde mengalami luka berat, dia tetaplah seorang black mage tingkat destruktif. Jadi meskipun terluka seberapa parah pun, dia ini tetap bisa dengan mudah membunuh tingkat pandemonium. Jadi yang menerima sayembara tersebut juga pastilah ada di tingkat destruktif gitu ya. Tidak mungkin di tingkat pandemonium. Nah, tapi makhluk destruktif mana yang kekurangan duit dan punya banyak waktu luang gitu ya. Sampai-sampai harus menerima bounty-nya si Wilde. Yang tentunya pasti siap-siap bertaruh nyawa juga untuk membunuh seorang black mage di tingkat destruktif ini. Nah, selain itu kalau nanti orang tersebut kalah dengan Wilde, pasti reputasinya di dunia makhluk extraordinary ini juga pasti akan turun secara drastis. Intinya berusaha menangkap Wilde itu butuh pengorbanan dan usaha yang sangat besar lah. Jadi kalau hanya demi duit, kayaknya hampir mustahil. Nah, tapi terlepas dari itu semua, rupanya masih ada orang yang mau menerima bounty menangkap si Wilde. Lalu kenapa mereka ini, si Leonard dan Fitch ini ngomel-ngomel gitu ya? Kenapa mereka pusing ketika ada orang yang menerima bounty-nya si Wilde? Karena jika dia berhasil, si orang ini, artinya uang Truth Society ini harus terpotong ya kan, untuk membayar si orang tersebut, yang akan mengakibatkan beberapa proyek mereka akan berantakan karena kekurangan dana. Lalu setelah debat panjang, Leonard dan Fitch ini membahas anggaran Truth Society ya. Akhirnya singkat cerita si Fitch atau kepala mekanik ini kemudian menyinggung tentang sebuah proyek yang sedang dia kerjakan, yang sangat penting untuk kalian ingat karena ada hubungannya dengan plot kedepannya nanti, di mana proyek tersebut bernama Project Clay Idol. Dan Fitch mengatakan proyek tersebut sudah hampir selesai sebenarnya, hanya saja dia membutuhkan sebuah Philosopher's Stone yang selama ini sangat susah untuk mendapatkan Philosopher's Stone yang berkualitas. Untungnya katanya si Nona Doris tadi berhasil membunuh Murphy, dan dari item Coffin of Eternal Slumber-nya si Murphy ternyata ada sebuah Philosopher's Stone yang sangat berkualitas yang bisa Fitch gunakan untuk segera menyelesaikan Project Clay Idol-nya tersebut. Nah, itu ya sedikit clue. Ya bisa dibilang Project Clay Idol ini adalah clue untuk memperkenalkan seorang karakter yang kedepannya akan sangat penting. Jadi wajib kalian ingat-ingat. Oke, singkat cerita, Leonard dan Fitch ini kembali menyinggung tentang orang yang mengambil bounty menangkap Wilde tadi. Yang dimana orang ini mereka panggil dengan nama Barton Ackerman dengan julukan Pale Night Watcher. Dia ini seorang hunter yang rupanya masih ada di tingkat pandemonium. Namun katanya tujuannya menerima bounty tersebut supaya dia ini bisa naik ke tingkat destruktif. Dan ketika dites oleh Truth Society, kekuatannya memang setara atau hampir-hampir di tingkat destruktif lah. Itulah kenapa mereka mengizinkan Ackerman ini untuk menangkap Wilde, supaya jika dia berhasil bisa naik tingkat gitu ya.
Nah setelah itu datanglah si Andrew yang ikut ngobrol lagi bersama dua orang ini yang tadinya dia sibuk nostalgiaan dengan si Doris. Lalu Fitch bertanya kepada Andrew, sebenarnya apa yang terjadi dengan toko buku itu? Apakah memang klan Iris ini mendeklarasikan pemilik toko buku tersebut sebagai tuannya? Yang kemudian dijawab oleh si Andrew, bukan dia, tapi sosok di balik pemilik toko buku itu yang menjadi tuan mereka, kata si Andrew. Nah artinya di sini Andrew sudah sangat paham ya tentang Doris dan Silver. Mereka di sini juga sempat melihat file dari Secret Tower tentang toko buku Linji dan cukup terkejut juga rupanya selama ini ada makhluk tingkat supreme di sana dan tidak terdeteksi oleh Truth Society. Lalu meskipun Joseph melaporkan tingkat bahayanya cukup bersahabat, namun tetap saja menurut mereka biasanya makhluk supreme itu ujung-ujungnya pembuat onar, jadi tetap harus diselidiki. Nah tapi di saat yang sama Andrew juga tidak mau gegabah ya. Karena tadi selain tingkatnya ini supreme, statusnya juga ditulis cukup bersahabat. Jadi Andrew memutuskan untuk memantau terlebih dahulu dan bergerak secara hati-hati. Jadi kalau misal saja Joseph ini melaporkan statusnya berbahaya gitu ya, mereka pasti memutuskan untuk menggerebek dengan full pasukan. Tapi karena statusnya bersahabat tadi, jadi mereka memutuskan untuk memantau terlebih dahulu. Nah, lalu karena di laporan juga mengatakan kalau toko buku tersebut ada kaitannya dengan Wilde, jadi Andrew memutuskan untuk menugaskan si Ackerman, hunter yang tadi, untuk sekalian pergi ke toko buku tersebut dan mencari informasi secara diam-diam. Jadi mata-mata lah intinya. Karena fokus utama Truth Society saat itu masihlah mengurus kasus Magic Mirror dan para hunter yang sedang membuat kacau di Nojit. Dan karena kebetulan Marpi juga sudah mati barusan, jadi diprediksikan kelompok mereka ini pasti cukup berantakan. Jadi inilah waktu yang tepat untuk membereskan para hunter tersebut. Tapi selain itu, berhubung ada Ackerman juga yang mau menangkap Wilde, lebih baik dia sekalian disuruh untuk menyelidiki toko bukunya si Linji. Gitu ya. Meskipun Andrew juga sudah paham sebenarnya kalau Linji bukan ada di pihak Murphy, tapi mereka tetap harus memastikan apa motif pemilik toko buku ini dan tujuannya. Nah, Andrew juga sempat menyinggung tentang gagalnya jaringan Aether mereka mendeteksi kelompok Murphy sebelumnya. Jadi perlu diselidiki juga apa yang salah di situ. Apakah para hunter ini bisa menghindari deteksi atau ada pengkhianat di dalam Truth Society yang mengatur jaringan Aether. Sehingga Andrew kemudian memberikan list siapa saja dari Truth Society yang saat itu berhubungan dengan jaringan Aether ketika penyerangan Murphy terjadi. Lalu menyuruh Leonard dan Fitch ini untuk memonitor mereka sebagai orang yang paling Andrew percaya. Gitu ya, cukup panjang juga pembahasan Truth Society ini. Nah setelah itu ditunjukkan juga beberapa scene si Barton Ackerman ini yang menyikat beberapa Dream Beast ketika berjalan menuju toko bukunya si Linji. Oke, keesokan harinya berita tentang kejadian semalam ini sudah muncul di berita. Dikatakan di sana semalam ada sebuah ledakan gas di sekitaran Jalan 21 dan 23 yang berhasil merusak cukup banyak bangunan. Untungnya petugas berwajib dengan sigap dan cepat menangani masalah tersebut sehingga rusaknya terlihat seperti terbelah. Satu sisi rusak parah dan sisi yang lain masih aman sentosa karena cukup cepat membereskannya. Nah itu alibi dari Truth Society ya. Sebenarnya kan diblok sama si Doris. Nah mendengar kejadiannya terjadi di Jalan 23, tempat toko Linji berdiri, Linji ini langsung buru-buru mengecek keluar tokonya. Yang saat itu dengan jelas dia melihat kerusakan parah sampai ke beberapa meter di depan tokonya. Sehingga dia merasa cukup aneh juga, padahal semalam dia ini tidur dengan nyenyak-nyenyak aja dan tidak merasakan getaran apapun atau gempa apapun. Kecuali gempa kecil yang dirasakan ketika kedatangan Doris kemarin. Tapi karena Doris tidak menyinggung apa-apa, jadi Linji saat itu mengira tidak ada masalah juga. Tiba-tiba di berita ada ledakan gas yang cukup besar di depan tokonya. Jadi cukup aneh gitu ya, pikirnya si Linji ini. Setelah itu Linji pun berjalan ke meja kerjanya seperti biasa siap-siap untuk membuka toko dan menariknya Linji ini terlihat menyiram tanaman kecil di sebuah pot di atas mejanya, yang dimana sebelumnya tidak ada si tanaman ini. Jadi rupanya, sebelum Doris pergi sebelumnya, rupanya dia memberikan sebuah benih tanaman di sebuah pot sambil diceritakan kalau tanaman itu punya pikiran sendiri, keinginan sendiri, dan semacamnya yang terdengar cukup mistik, kata si Doris. Namun Linji saat itu hanya menganggap kata-kata Doris ini sebagai hyperbola saja, atau kiasan-kiasan gitu ya, yang diucapkan oleh seorang nona yang mungkin sangat suka dengan tanaman, sehingga dia melebih-lebihkan kalau tanaman punya pikiran sendiri dan lain-lain tadi. Nah singkat cerita, 1 minggu kemudian tanaman dari Doris ini sudah tumbuh menjadi bunga mawar yang cukup indah. Namun Linji saat itu juga merasa cukup aneh kenapa bunga mawar ini bisa tumbuh besar hanya dalam 1 minggu saja. Jadi cukup cepat. Dan selain itu juga cuma ada 1 bunga yang biasanya mawar itu ada sekaligus tumbuh beberapa bunga. Jadi ada sedikit anomali di tanaman miliknya tersebut.
Tapi Linji juga mengingat kalau Doris mengatakan tanaman tersebut adalah spesies yang langka. Jadi dia menyimpulkan mungkin tanaman itu merupakan spesies tertentu yang hanya penampilannya saja mirip dengan mawar, tapi sebenarnya bukan sebuah mawar. Sehingga Linji tidak ambil pusing dan menempatkan mawar tersebut menghadap ke pintu sebagai hiasan untuk pelanggannya yang akan datang nantinya. Lalu ketika Linji membuka toko bukunya, diperlihatkan mawar tersebut muncul sebuah kelopak mata. Dan artinya mawar itu bukanlah sebuah tanaman sembarangan. Oke, Shin kemudian berpindah ke si Ackerman yang sudah sampai di depan toko bukunya si Linji. Di sini sempat dijelaskan pandangan dia terhadap toko bukunya si Linji yang katanya sangat tidak terlihat seperti sebuah toko gitu ya. Terlihat sangat kusam, seperti bangunan terbengkalai. Intinya seperti pemiliknya ini tidak serius untuk jualan. Sehingga dia menyimpulkan mungkin toko buku itu memang dibuat seperti itu karena merupakan markas para Black Mage termasuk Wilde. Jadi toko buku itu cuma sebuah gimmick yang menutupi fungsi sebenarnya. Nah, sehingga dia kemudian menggunakan inderanya yang tajam untuk mencium aether di sana, dan dia merasakan sisa aether dari si Wilde yang rupanya memang benar pernah ada di sana. Meskipun sudah dihapus cukup baik, tapi tetap tidak bisa menipu penciuman tajam si Ackerman ini. Nah, sebenarnya saat itu Ackerman hanya dikasih tahu oleh Truth Society kalau toko buku itu diduga markas tersembunyi milik Black Mage. Jadi kalau dia mau mencari Wilde, coba pergi ke toko buku tersebut, kata Truth Society ya. Dan dia juga disuruh berpura-pura menjadi pelanggan biasa untuk mencari informasi. Dan dia juga diperingatkan untuk hati-hati. Nah, tapi gitu doang ya. Maksudnya si Ackerman ini tidak dijelaskan kalau toko buku Linji ini sudah diklasifikasikan rank supreme oleh mereka. Cuma dikasih tahu kalau toko tersebut diduga persembunyian Black Mage. Dan terkait kejadian Murphy sebelumnya, dia ini hanya dijelaskan kalau Murphy ini dibunuh oleh Doris, seorang Great Sage dari klan Iris yang saat itu sedang mengunjungi Truth Society. Gitu, jadi agak menyeleweng ya. Tapi selain itu tentang kacaunya organisasi para hunter, intinya Ackerman ini sudah tahu lah gambaran besarnya apa yang sedang terjadi ini, tahulah dia. Karena dia juga seorang hunter. Nah, setelah beberapa saat menganalisa sekitar toko buku Linji dengan skillnya macam-macam, rupanya tidak ada yang spesial katanya. Sehingga dia kemudian masuk ke dalam tokonya si Linji. Dan saat itu yang menurutnya cukup merepotkan hanyalah gargoyle di atas meja. Selain gargoyle tidak ada yang aneh katanya. Namun di saat yang sama, Ackerman juga tahu kalau gargoyle tidak akan menyerang jika tidak ada niat membunuh atau kalau tidak disuruh pemiliknya. Dan dia juga yakin kalau penyamaran atau aktingnya ini sangat-sangat bagus. Bahkan bisa menipu orang yang selevel dengannya. Intinya Ackerman ini cukup pede lah kalau penyamarannya sebagai orang biasa tidak mungkin ketahuan. Nah, Linji seperti biasa di sini menyapa pelanggannya. Mau baca, pinjam, beli buku silakan atau tanya-tanya silakan. Dan karena di sini Ackerman berpura-pura menjadi orang biasa, dia hanya menjawab kalau dia ingin browsing-browsing buku saja. Nah, setelah itu Ackerman berjalan ke meja Linji sambil dalam hati sudah menyimpulkan sepertinya pemilik toko buku ini hanyalah orang biasa yang dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Karena tidak ada aether sama sekali, jadi pasti dia bukan seorang Black Mage. Ya mirip-mirip seperti kesimpulan Joseph lah saat pertama kali datang kemarin. Nah, sampai akhirnya Ackerman ini melihat seonggok mawar merah di atas mejanya si Linji. Yang awalnya dia ini merasa mawar tersebut memang cukup indah, tapi tidak ada yang spesial. Hanya sebagai pajangan toko saja. Nah, tapi tiba-tiba muncullah sekelopak mata kecil tadi dari mawar tersebut yang kemudian membuat seluruh tubuh Ackerman ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan dia juga merasa seperti mawar tersebut menyerap sesuatu dari jiwanya. Sehingga hal pertama yang disimpulkan oleh Ackerman di sini adalah dia sudah jatuh ke dalam perangkap pemilik toko buku atau si Linji. Apalagi setelah itu Linji berkata, "Silakan kalau mau cari-cari buku. Kalau ada sesuatu kau bisa bertanya kepadaku." Gitu ya. Sebenarnya cuma kata-kata biasa. Tapi karena si Ackerman ini kadung parno, omongan Linji ini membuat Ackerman makin merinding. Seperti seakan Linji ini sarkastik atau menyindir. Jadi dia ngomong silakan kalau mau cari buku, tapi dibuat tidak bisa bergerak. Gitu ya intinya di pandangan si Ackerman ini. Seperti Linji ini sudah tahulah dari awal kalau Ackerman ini cuma berpura-pura sebagai orang biasa. Dan dengan tanaman tersebut, dia seperti diperingatkan kalau dia bisa dibunuh dengan mudah. Tapi meskipun begitu, tetap saja di sini Ackerman dengan segala kekuatan yang dia punya, tetap tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Hanya membeku melihat si mawar di atas meja. Intinya sampai sini Ackerman menyimpulkan sejak awal bukan Ackerman yang nipu, malah justru dia yang ketipu dan dipermainkan oleh pemilik toko buku atau si Linji ini. Nah, di sisi lain, seorang Linji yang dipandang Ackerman sebagai makhluk iblis yang sangat kejam mempermainkan dia ini, sebenarnya dalam hati Linji ini sangat senang kedatangan pelanggan baru dan berencana untuk mengeluarkan skill marketingnya untuk menggait Ackerman.
supaya dia bisa cepat dapat uang untuk merenovasi toko bukunya gitu ya. Cukup berbanding terbalik lah dengan bayangan si Ackerman tadi. Namun ketika Lin Ji mau mengeluarkan skill marketingnya, dia justru melihat Ackerman yang cukup lama, dia ini diam melihat bunga mawar di atas mejanya. Sehingga Lin Ji mengira Ackerman ini tertarik dengan mawar tersebut. Lalu mengangkat pot bunga tersebut sambil tersenyum dan berkata, "Apa kau suka dengan mawar ini? Menurutmu mawar ini indah ya kan?" Gitu kata si Lin Ji. Nah, ketika diangkat inilah, akhirnya tubuh Ackerman bisa kembali digerakkan dengan normal. Meskipun dia sudah lemas di sini ya, dan sudah lupa dengan misinya, lupa dengan semua semangatnya tadi mau menangkap si Wilde segala macam. Lupa semua karena dia baru saja merasa seperti mengalami siksaan yang kejam. Kemudian karena takut, dia menyempatkan untuk menjawab pertanyaan Lin Ji tadi. "Oh, bunganya memang indah, sangat indah." "Sip," kata si Ackerman. Nah, kemudian Lin Ji pun berterima kasih atas apresiasi Ackerman ini dan berkata kalau si mawar ini juga pasti akan senang dengan pujianmu. Kata si Lin Ji ya, seakan dia ini menganggap mawar tersebut hidup. Seperti kata si Doris. Jadi dia seperti menghormati si Doris lah. Karena Doris menganggap mawar itu hidup, jadi Lin Ji juga setidaknya harus memperlakukan si mawar ini seperti Doris. Nah, namun kata-kata Lin Ji tadi justru membuat Ackerman makin ketakutan. Karena seperti Lin Ji ini terlihat sangat dekat dengan mawar tersebut, seperti sudah dianggap anaknya sendiri. Padahal Ackerman tahu kalau seorang Murphy saja yang merupakan black mage tingkat destruktif ya, menganggap monster miliknya sebagai sebuah monster. Tidak seperti Lin Ji yang menganggap mawar ini seperti anaknya sendiri. Jadi di pikiran Ackerman saat itu, makhluk apa sebenarnya si Lin Ji ini? Apakah mungkin dia juga bukan manusia gitu ya? Apa mungkin Lin Ji ini merupakan spesies yang sama dengan si mawar tersebut? Hanya saja di luar memakai tampilan manusia. Nah, kalau misal memang benar, artinya Lin Ji ini lebih kuat ya kan daripada si mawar yang tadi bisa dengan mudah membunuh si Ackerman. Jadi harusnya Truth Society ini tahu dong tentang adanya makhluk sekuat ini di Nuojin. Nah, kenapa mereka ini tidak memberitahu si Ackerman, hanya menyuruh dia untuk menyelidiki toko buku tersebut. Nah, sampai sinilah Ackerman akhirnya sadar kalau dia selama ini cuma dimanfaatkan oleh Truth Society. Oke, karena part setelah ini penjelasannya sangat panjang dan rumit ya. Supaya nggak nanggung, kita potong di sini aja dulu dan lanjut ke part selanjutnya. Yang mungkin butuh waktu lebih lama 1 atau 2 hari. Karena memang ribet dan panjang guys. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan tentang part kali ini. Dan buat kalian yang mungkin mau support aku, bisa melalui link yang ada di deskripsi. Oke, itu saja untuk part kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.